Assalamualaikum Bu Merita. Waalaikumsalam Bu Elo. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Merita? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Elo? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Bu Merita, tadi pagi kalau saya lihat HP saya kok ada WA dari jenengan ya Bu ya. Ini mau apa ya Bu ya? Cerita atau apa Bu? Nggih Bu. Jadi saya ini dari kemarin itu lagi butuh teman untuk bercerita tentang, kan saya ini mengajar di kelas 3 Bu. Nah, seharusnya di kelas 3 itu kan murid-muridnya itu sudah bisa membaca bahkan memahami kalimat-kalimat. Nah, tetapi salah satu murid saya itu eh, belum bisa membaca sama sekali Bu. Bahkan huruf-huruf itu kurang kurang hafal. Tapi kalau disuruh membaca urut dari A sampai Z itu bisa. Tapi begitu saya acak hurufnya itu sudah bingung Bu, gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Terus apa yang Ibu harapkan dari obrolan ini nanti? Saya berharap ketika saya sudah mengobrol dengan Bu Elo, saya memiliki solusi Bu untuk mengatasi anak tersebut seperti itu. Oh ya, memiliki solusi ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Merita tadi, bahwa anak didiknya masih ada yang masih belum bisa membaca gitu ya. Berikutnya, apakah Ibu Merita sudah menelusuri penyebab masalah itu Ibu? eh, Dalam waktu ini dekat ini kemarin saya sudah sempat bertanya-tanya Bu, baik itu kepada siswa tersebut maupun kepada keluarganya. Nah, dari siswa tersebut itu saya tanya, karena memang sebenarnya anak itu sebenarnya dulu waktu kelas 1 itu pernah pernah mendaftar di lembaga saya Bu. Tapi begitu belum 1 semester itu sudah pindah ke Kalimantan ikut orang tuanya. Nah, kemudian menginjak masuk di kelas 3 ini itu pindah lagi ke sini. Nah, kemudian dari informasi-informasi saya itu dekati anak itu. Saya tanya, apakah di sana waktu di Kalimantan itu anak tersebut sekolah apa tidak? Tapi jawabannya sekolah. Nah, kemudian saya tanya lagi, jarak rumahnya dari rumah ke sekolah itu jauh apa tidak? Dan jauh Bu katanya. Nah, kemudian sebelum itu ada informasi dari keluarganya. Kebetulan kan dia tinggal sama neneknya saja di rumah. Itu katanya memang di sana sekolah Bu, tapi jarang masuk gitu. Nah, begitu saya tanya ke anaknya kenapa kok di sana jarang masuk, itu saya konfirmasikan Bu. Nah, itu katanya karena orang tuanya itu sibuk Bu, karena kan apa ya, warung gitu loh Bu. Nah, jadi orang tuanya itu sibuk, seringkali tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti intinya tadi adalah dari harapan Bu apa tadi? Permasalahan tadi ya setelah Bu Merita menelusuri penyebab masalah tadi, salah satunya pertama tadi adalah sebenarnya anak itu dulu muridnya Bu Merita ya, tapi baru 1 semester pindah mengikuti orang tua ke Kalimantan. Setelah itu pindah lagi ke Bu Merita gitu ya, berarti cinta sekolahnya Bu Merita mungkin cocok dengan jenengan Ibu, senang gitu mungkin ya. Selain itu ternyata jenengan setelah mendekati juga bertanya-tanya kenapa sih kok tidak bisa baca tadi ya Bu ya. Selain tadi pindah itu mungkin pengaruhnya juga, yang kedua tadi sekolahnya agak jauh gitu ya Bu ya. Sekolahnya agak jauh ya, mungkin anak seusia kelas SD yang masih kelas 3 atau mungkin kelas 2 ya waktu masih di sana, itu mungkin ya kalau jauh kan juga apa ya, beda lagi dengan anak SMP ya Bu ya, mungkin masih membutuhkan bantuan-bantuan. Kalau tadi saya dengarkan dari cerita Bu Merita tadi juga orang tua dari anak tersebut itu ternyata orang tuanya sibuk, pekerjaannya tadi warung ya Bu ya, sehingga tidak sempat apa ya mengontrol mulai dari berangkatnya mungkin ya Bu ya, kalau kita lihat dari situ ya, berangkat sekolahnya, terus belajarnya, anaknya itu sudah bisa membaca apa belum, itu tidak sampai seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya, lalu dari pengamatan Bu Merita, apakah Bu Merita mengetahui penyebab dari murid itu tersebut yang belum bisa mengenal abjad tadi?
Ya, ya itu tadi pengaruh salah satunya itu memang tidak pernah Ya, masuk sekolah itu bukan jarang di ya, sana. ya, Mungkin ya memang untuk apa karena sudah jauh, kemudian kesibukan orang tua, di rumah juga orang tua tidak bisa mendampingi anak belajar. Nah, itu dari awalnya mungkin ya memang apa kurangnya pendampingan dari orang tua. pendampingan orang tua ya Bu ya. Berarti intinya mungkin ya kekurangannya di situ kenapa anak tersebut sampai kelas 3 SD masih belum bisa membaca gitu ya. Itu salah satunya adalah kurang pendampingan itu yang paling intens ya Bu ya. Berikutnya kira-kira kondisi ideal seperti apa nih yang Ibu harapkan dari murid Ibu Merita tersebut? Jadi saya itu mengharapkan anak itu nantinya itu bisa membaca ataupun mengenal huruf mau baik itu diurut maupun diacak. Meskipun membacanya nanti hanya satu suku kata gitu. Gitu ya Bu ya. Eh, terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi tersebut? Jadi untuk mencapai itu saya itu memiliki rencana, Bu. Nah, jadi rencana saya itu saya akan melakukan pendampingan lebih intensif terhadap anak tersebut. Misalnya saya akan apa ya, ketika temannya itu mengerjakan tugas, itu saya bisa memanggil anak tersebut ke apa? Ke meja saya, kemudian saya kenalkan huruf-huruf. Mungkin saya bisa menggunakan kartu huruf yang menarik bagi anak itu sehingga anak itu memiliki motivasi untuk bisa semangat dalam berlatih belajar seperti Gitu itu. ya Bu ya. Berarti yang akan Ibu lakukan untuk mencapai kondisi tersebut tadi salah satunya Ibu akan melakukan pendampingan yang intens. Contohnya tadi kalau ketika pembelajaran berlangsung siswa diberi tugas yang sudah bisa baca ya, anak tersebut diajak belajar untuk membaca di mejanya pemerintah. Selain itu nanti dikenalkan dengan kartu-kartu yang menarik tadi ya untuk memancing apa ya anak itu supaya apa ya keinginan untuk membaca karena mungkin dari gambar atau bentuknya itu anak seusia itu memang senang Bu. Saya juga sudah dewasa masih senang Bu, apalagi nanti saya usia anak-anak SD kelas 3 gitu ya Bu ya. Jika di rating Bu dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa Ibu? Nah, anak itu siswa saya tersebut ketika misalkan di rating itu masih pada angka 5 sampai 6 Bu. Karena kan apa huruf saja itu dia masih bingung kalau huruf itu diacak. Gitu ya. Nah, jika tadi kan Ibu mengatakan ya, posisinya tadi kalau di rating itu 5 sampai 6. Nah, jika tadi Ibu mengatakan posisi itu, sekarang jika keinginan Ibu nanti pada akhirnya di posisi berapa Ibu? Jadi saya berharapnya itu nanti bisa di angka 8 Bu. Karena kan mengingat anak itu sudah kelas 3 juga. Jadi kan kelas 3 memang sudah harus apa? Bisa memahami pertanyaan dan kalimat-kalimat yang diberikan oleh guru. Karena kalau memang tidak bisa apa ya membaca itu kan untuk memahami kalimat juga susah. Diberikan soal atau pertanyaan juga kan susah untuk memahami kalau tidak bisa membaca. Iya, betul sekali Bu Merita. Memang membaca itu memang wajib ya, pokoknya utama, kebutuhan utama bagi siswa ya. Karena apalagi kalau saya lihat ini Bu Merita jujur ya, pendidikan apa ini di SD itu kan juga sudah soal-soalnya seperti itu ya Bu ya. Kalau nanti tidak bisa membaca, otomatis anak itu tidak tahu jawaban itu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin nanti ya akhirnya jawabannya dikira-kira ya Bu Merita ya. Berikutnya Bu Merita, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai atau berada di posisi tersebut? Jadi rencana saya itu saya akan melakukan pendampingan kepada anak tersebut, kemudian melakukan apa ya, memberikan metode-metode belajar mungkin yang lebih menarik bagi siswa tersebut seperti kartu kartu huruf, kemudian kartu kata, kemudian saya juga mungkin bisa apa ya Bu, membacakan lebih sering untuk membacakan cerita karena kan dengan apa dengan siswa itu mendengarkan cerita nah dari situlah nanti akan muncul keinginan untuk oh, saya harus bisa membaca supaya saya bisa bercerita seperti Bu Marita mungkin seperti itu. Iya, luar biasa Ibu. Jadi rencana Ibu yang akan dilakukan tadi ya, yaitu akan apa tadi anak-anak tadi khususnya tidak bisa membaca tadi dengan cara kartu baca, kartu kata, terus
diceritani ya Bu ya, itu supaya anak itu termotivasi, tergugah supaya bisa membaca, begitu ya Bu ya. Berikutnya siapa ya Bu yang kira-kira untuk mewujudkan keinginan Bu Merita tadi dari anak yang belum mampu membaca tadi bisa membaca, kira-kira siapa Bu yang nanti yang membantu Ibu? Atau Ibu sendiri? Jadi saya rasa kalau saya sendiri itu belum mampu ya Bu. Jadi saya tetap membutuhkan dukungan, bantuan dari orang lain. Nah, yang pertama itu saya akan membutuhkan bantuan dari teman sejawat yang ada di lembaga, karena kan memang itu apa ya, murid, tidak hanya murid saya, karena itu kan ada di lembaga, jadi itu apa, merupakan murid-murid bersama seperti itu Bu. Nah kebetulan ruangan saya itu kan disekat Bu menjadi dua, jadi kelas 2 dan kelas 3. Nah mungkin ketika saat saya apa, memberikan pembelajaran kepada teman-teman yang lain, saya bisa meminta bantuan guru kelas 2. Nah selain dari guru, saya juga meminta bantuan kepada siswa, teman-temannya Bu. Kenapa? Karena teman-teman sebaya itu bisa menjadi tutor ya, karena kemungkinan kan nanti tidak apa ya, tidak takut, mungkin dengan gurunya bisa takut, tetapi kalau dengan teman yang lain itu kan saya rasa bisa apa ya, bisa santai seperti itu, bisa memberikan motivasi juga. Nah yang tidak kalah penting Bu, itu yang saya butuhkan adalah dukungan dan bantuan dari orang tuanya, karena memang kan waktu itu yang dibutuhkan kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi ketika di sekolah sudah diberikan usaha-usaha, cara-cara untuk bisa belajar, tapi kalau di rumah itu orang tuanya tidak bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan sekolah, itu saya rasa ya memang sulit. Jadi seperti itu. Gitu ya Bu ya, tadi yang membantu Ibu tadi dari berbagai pihak ya. Yang pertama tadi Bu Merita berkolaborasi dengan teman guru, yaitu guru kelas 2 tadi ya, ketepatan yang ruangannya memang bersebelahan, itu memang mudah sekali ya Bu ya. Terus yang kedua tadi orang tua ya Bu ya, memang orang tua itu juga penting sekali. Meskipun nanti kalau kita sebagai guru di sekolah, kita tempa sampai, pokoknya semangatnya luar biasa ya, kita sebagai guru kan begitu ya Bu ya. Sangat-sangat ini, tapi kalau di rumah tidak ada tindakan berikutnya, itu juga nanti sama juga apa ya, tidak ada fungsinya Bu ya. Sehingga antara di sekolah dan di rumah juga nyambung begitu ya Bu ya. Berikutnya kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk menerapkannya ini? Saya menargetkan Bu untuk anak itu supaya bisa membaca yang dengan baik itu saya ingin menargetkan sampai akhir semester 1 ini. Karena kan nanti memasuki di semester 2 itu kan semakin apa ya, untuk soal-soal mengerjakan soal-soal juga semakin kompleks. Jadi paling tidak itu saya harus bisa merubah anak tersebut di akhir semester 1 ini. Semester 1 ini luar biasa. Semoga apa yang diinginkan Bu Merita tercapai ya Bu ya, yaitu apa tadi, dari kekurangan anak tadi yang belum bisa membaca, harapannya nanti di akhir semester ganjil ini anak itu sudah bisa membaca, dengan harapan apa? Ketika ada ulangan tadi ya Bu ya, sumatif, itu anak itu supaya tidak kesulitan karena soal-soal semakin kompleks gitu ya Bu ya. Terus berikutnya Bu, komitmen seperti apa agar rencana Ibu itu dapat berjalan dengan baik? Jadi saya rasa komitmen yang saya butuhkan untuk bisa merubah anak dari belum bisa membaca sampai bisa membaca itu melakukannya itu harus dengan intens, secara terus-menerus begitu Bu. Karena kan jika apa ya, diulang-ulang itu nanti bisa menjadikan kebiasaan kepada anak tersebut. Nah, jika setiap hari meskipun waktunya tidak lama, itu saya usahakan saya bisa mendampingi anak tersebut. Gitu ya Bu, luar biasa lah. Ketepatan juga Bu, enaknya itu kan anak SD Bu ya, ketemunya jenengan itu setiap hari. Insya Allah nanti apa yang diinginkan Bu Merita, insya Allah nanti terlaksana Ibu. Yang penting semangat, tetap semangat ya Bu Merita ya, demi anak bangsa kita. Selanjutnya adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, dukungan lagi selain tadi guru kelas 2 yang bersebelahan tadi karena ketepatan ruangannya dekat, selanjutnya orang tua, apakah ada butuh dukungan yang lain lagi? Ya, dukungan yang
penting itu memang saya itu inginkan dari kepala sekolah, Bu. Karena kan kepala sekolah kalau tidak mengetahui ataupun saya tidak membutuhkan bantuan beliau, nanti nanti kan dari beliau itu saya bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman yang lain. Jadi kan tidak saya harus langsung sendiri begitu. Jadi harus melewati pimpinan di lembaga. Ya, memang betul sekali ya, dalam lembaga atau pendidikan itu memang kita juga membutuhkan pimpinan juga ya, karena pimpinan itu nanti kalau kita sudah menyampaikan kan gitu ya Bu ya, itu nanti dimandi kata orang Jawa gitu ya Bu ya. Sampai di sini apa yang disampaikan oleh Bu Merita, masih ada lagi mungkin ganjalan-ganjalan di hati Bu Merita? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya sudah merasa lega, bisa bercerita, dan saya akhirnya juga sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang selama ini saya pikirkan. Bagaimana saya supaya bisa merubah anak yang tidak bisa membaca. Ya, luar biasa. Tadi memang Bu Merita itu mempunyai masalah, tapi menemukan solusinya sendiri. Gitu ya Bu ya, hebat Bu. Terima kasih Bu Elo, karena dengan bercerita saya akhirnya bisa menemukan solusinya. Terima kasih banyak Bu Elo. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Merita dengan pengalaman apa yang dirasakan oleh Bu Merita, itu juga bisa menambah pengetahuan dari saya gitu ya, bahwa ketika siswa kita tadi ya Bu ya belum bisa, berarti guru itu harus tetap semangat mencarikan solusi dan seterusnya gitu ya Bu ya. Kalau sudah cukup, sampai ketemu lagi ya Bu Merita ya. Mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya, saya pengen tahu aksi yang dilakukan oleh Bu Merita, apakah di situ nanti berhasil atau tidaknya gitu ya Bu ya. Semoga berhasil ya Bu ya, tetap semangat untuk anak bangsa kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.